Nah ini teman-teman, hasilnya kita terapi yang kayak tadi ya. Ini hasilnya ya. Nah hasilnya ini kita ya, ini hasilnya. Kita fokus yang mana yang bisa dulu ya. Ini soalnya kita jinakin 2 outer sekaligus ini. Nah ini ada hasil udah. Dia udah mulai kita sentuh kepalanya. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Halo sahabat otter, ketemu lagi dengan saya nih. Di kesempatan kali ini kita kasih tips. Kita mulai nyentuh gimana sih caranya nyentuh otter yang masih galak gini. Nah kemarin kan udah saya kasih tips untuk pemula. Nah ini tips kali ini bisa dilakukan untuk pemula, tapi dengan syarat dia harus berani. Cara ini lebih cepat dari cara yang kemarin. Mungkin kalau kalian rutin 1 hari bisa 3 kali 1 jam lah, kita handle terus tanpa harus dia sampai takut. Nah itu cepet, bisa 3 hari. Ini khusus yang berani ya. Kalau kalian nggak berani, ada rasa takut, lama ini prosesnya. Jadi harus berani, kita pegang gitu. Atau kita diem di sini. Nah ya, kita diem di sini. Itu kita langsung aja aksi ya. Kita gimana caranya sih kita handle atau kita mulai pegang-pegang badannya dia. Semoga ada hasil yang memuaskan. Mantap. Nah teman-teman, cara selanjutnya kita bisa proses penjinakannya ini pas dia lagi makan seperti ini. Kita pegang-pegang ini badan-badannya ini. Jadi nggak perlu kita dipaksa pegang, nggak perlu, kita sentuh semua badannya. Ingat, mulai dari ekor sampai ke atas kita sentuh terus. Nanti dia terbiasa. Cara ini harus konsisten, harus dilakukan tiap hari. Ketika dia makan kita sentuh seperti ini. Kita sentuh seperti ini tiap hari terus. Nah, jadi nanti dia terbiasa dengan sentuhan kita. Yang utama ekor dulu. Nah ini dia ini belum makan ini. Dan bisa dengan cara kalau kita berani ya, kita kasih makan pakai tangan gini. Kan? Nah, kita kasih makan seperti ini. Yang sebenarnya yang kenapa kok kita perlu sentuhan langsung dengan dia, karena apa? Dia akan bau tangan kita. Tuh lama kelamaan itu. Nih makan. Nah, contohnya kita pegang yang ini ya. Kita susah kalau seandainya mau nyentuh yang sebelah ini ya, susah karena apa? Dia lagi nggak makan. Nah dia kan mau gigitkan dia tuh. Nah tapi ketika kita pegang yang ini, nah dia akan fokus di makanannya. Dia akan ngunyah terus ini. Mau ngapain kamu? Ya, cara ini harus rutin dilakukan. Kita juga menghindari gigitan dari otternya ini dengan cara seperti itu tadi. Jadi ketika dia makan ini kita godain. Itu dilakukan rutin tiap hari, bisa cepat jinak lagi. Nah ada salah satu cara yang lebih ekstrim. Nah ini harus dilakukan yang benar-benar berani ya. Kita gigitkan langsung tangan kita. Nah cara gigitkan langsung tangan kita itu, kita harus pakai tangan di seperti ini ya. Tangan kita kita gigitkan di sini. Nah deket. Nah lama-lama kita deketin, cium. Biar dia cium itu. Biar dia cium. Nah ini dilakukan tiap hari. Kenapa kok tangan kita gini? Tadi mulutnya kan nggak sebesar tangan kita yang ini, jadi otomatis dia lukanya kayak gini-gini aja ini. Nah ini lukanya bekas gigitannya ya. Tapi kalau kita posisi gini, dia bisa gigit ini. Nah kalau udah gigit gini lumayan sakit, tadi bisa pakai cara gini. Deketin aja, dicium-ciumkan aja. Dicium-ciumkan aja ini ya. Nah ini. Nah lama kelamaan dia akan terbiasa bau kita. Ini sudah mulai ada perkembangan ini. Nah, kita nggak perlu
sampai narik-narik dia, sampai menyiksa dia, nggak perlu. Dengan cara gini aja, sesimpel gini kita bisa menjinakkannya. Nah, kita goda-godain gini. Nah, ini sudah mulai anteng dia ini. Nah, mulai anteng ini yang cowok ini yang betina ini. Nah, dia mulai terbiasa nanti ini. Nah, keberadaan tangan kita di sini mulai tidak dirasa ancaman bagi mereka. Jadi sudah nggak bising lagi. Nah ini kan. Nah, itu ini yang betina ini lagi minum ini. Tuh, lagi minum itu. Nah, itu ya. Nah, ketika seandainya kita lagi jinakin nih, terus digigit kayak seperti ini. Untuk penanganan pertama bisa kita kasih bensin ya, atau pertalite atau premium, bisa kasih itu ya. Untuk penanganan pertama ini ya, kalau sana ini posisi kita dadakan atau lagi di mana kita kegigit otter. Nah, cara selanjutnya bisa pakai alkohol atau betadine, terus dikasih Hansaplast. Kalau emang gigitannya parah, lebih baik dibawa ke dokter aja ya. Ini kita mulai biasa, mulai sentuh dia santai gini, kita mulai sentuh. Kita ambil posisi dia lagi PW lah istilahnya kan gitu ini. Nah, kita mainin gini aja, nggak perlu istilahnya itu, nggak perlu kita harus pegang, ditarik-tarik, itu nggak perlu. Cukup gini aja kita mainin. Nah, dia mulai terbiasa nanti nih. Nah, tuh. Jadi kita tunggu aja. Kalau posisi kayak tadi itu jangan diterusin, bisa-bisa stres. Tunggu posisi kayak si cowoknya ini lagi nyantai, kita godain. Nah, sentuhan seperti ini bisa memicu dia terbiasa adanya tangan kita. Nah, kita pegang terus, pegang, ngajak main gini, contohnya main tangannya gini, nah, ini kita lakukan tiap hari. Bisa jinak ini aja udah berapa hari nih, hitungannya sudah 2 hari di sini sudah mulai gak agresif. Nah, contohnya ini lebih sensitif, ini lebih agresif, kita mainkan yang ini dulu aja. Jangan semua bisa dijinakin langsung, jangan. Kita jinakin yang sekiranya dia sudah ada progres. Nah, otomatis ketika dia udah jinak yang salah satu ini, yang satu ini otomatis ikut jinak tuh teman-teman. Nah, itu udah mulai santai, gayanya sudah, dia nggak takut ini sama orang, keberadaan aku di sini dia nggak takut, dia udah nyantai. Kalau ini kan dia ini masih defend nih, kelihatan dari matanya itu. Matanya itu. Nah, itu ya teman-teman. Pokoknya ya rutin tiap hari. Kalau emang kalian berani nih mainin otter kalian, caranya itu tadi ya teman-teman. Saya ulangi lagi, kita kasih makan pakai tangan gini. Nah, kita kasih makan pakai tangan gini. Ketika dia lagi makan, usahakan besar ya, jadi dia ngunyahnya lama. Kayak seperti ini cukup segini. Jadi ketika dia ngunyahnya lama, kita mulai pegang-pegang badannya dia. Utamakan bagian ekor dulu. Kita pegang terus sampai dia nggak ada respon. Udah mulai biasa meskipun dipegang. Kalau awal-awal dia kan mungkin agak stres itu kayak gini. Nah, ada gitu. Jadi kita biasakan dulu. Nggak perlu langsung kepala dulu. Kita bagian belakang kita terapi pegang-pegang terus. Nah, kayak ini ya. Nah, ini sudah ada perkembangan ini. Nah, kita pegang gini terus tiap hari. Nanti besoknya naik lagi ke atas. Nanti lama-lama nanti dia akan ajak bercanda ini. Nah, ini kita pegang gini. Nah, pegang gini. Nah, posisi pegang gini ya. Kalau dia posisi dia ke depan sini, kita tangan kita posisinya gini. Kenapa kok gini? Ketika dia stres, dia pasti nggak akan ke atas tapi ke depan. Kalau ke atas kita bisa langsung gini, menghindar. Itu caranya. Kita godain terus ini. Nah, ini udah mulai terbiasa yang ini nih. Yang cowok ini udah mulai terbiasa ini. Nah, ya ini udah 2 hari ya. Ini 2 hari di sini udah ada progres yang bagus. Bisa dicoba di kalian.
Jangan lupa cara ini juga bisa dikombinasikan dengan yang bau keringat. Nah, bisa kita tangan kita dikasih keringat kita, bau ketiak, ya kasih bau ketiak, ataupun ketika kita lagi berkeringat, handle dia, nah itu bisa mempercepat. Dan jangan diem-dieman, kita ajak komunikasi mereka berdua ini. Ini posisi jinakin 2 ekor ya ini ya. Oh, 2 ekor ini, jinakin 2 ekor ini, mantap ya. Nah ini teman-teman, hasilnya kita terapi yang kayak tadi ya, ini hasilnya ya. Nah kita hasilnya ini, kita ya ini hasilnya. Kita fokus yang mana yang bisa dulu ya, ini soalnya kita jinakin 2 otter sekaligus ini. Nah ini ada hasil udah. Dia udah mulai kita sentuh kepalanya. Nah ini hasilnya ya teman-teman. Nah bisa langsung kok, ini berapa hari ini otternya kita yang di sini nih, 2 harian ya. Nah, kita terapi sini ya. Hasilnya ini ya teman-teman ya, mantap. Nah itu teman-teman caranya ya, cukup mudah kan. Itu kalau kita lakukan tiap hari rutin ya, selama 1 hari 3 kali dengan mungkin setengah jam atau 1 jam kita handle seperti itu terus, insya Allah 3 hari udah bisa jinak. Ini untuk yang usia gini ya. Kemarin aku udah bilang otter karakternya beda-beda dan kepintarannya juga beda-beda. Balik lagi, umur otternya berapa. Ini contoh kasusnya otter yang umur 2-3 bulan. Umur segini bagus untuk pemula yang mau mengadopsi otter, karena tidak rawan mati dan tidak repot untuk perawatannya karena sudah mandiri makan sendiri. Nah tadi kita udah mulai lihat hasilnya, kita coba lagi nih ya, pegang. Ini dia kedatangan tangan kita sudah gak ada respon, ini sudah biasa ini. Nah ya, nah kita pegang, nah ini ya, ini lakukan tiap hari. Ini prosesnya sangat cepat. Balik lagi ya, tergantung otter sama ownernya seberapa cepat penjinakan itu berlangsung, tergantung 2 faktor itu. Nah sebagai owner kita harus tahu karakternya, kelemahannya, dia lagi santai, lagi PW di mana. Contohnya tadi yang jantan ini ya, yang jantan dia lagi makan, dia PW. Nah kita udahin dulu ya, karena juga ada adzan ini, kita udahin dulu. Terima kasih semua, jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye bye, mantap.